Halo, perkenalkan nama saya Devi Lamanda. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di kesempatan video kali ini, saya akan membacakan materi bab 7 yaitu relativitas yang ada di buku LKS Fisika. Simak video ini. A. Gerak relativitas. Teori relativitas Newton menjelaskan gerak-gerak benda jauh di bawah kecepatan cahaya. Teori relativitas mempelajari bagaimana pengukuran besar fisika yang bergantung pada pengamatan seperti halnya dengan peristiwa yang diamati. Relativitas merupakan salah satu dari beberapa teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanik Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Teori ini telah mengubah pandangan kita mengenai ruang waktu, massa, energi, gerak, dan gravitasi. Teori relativitas Newton terdiri dari teori khusus dan teori umum, yang keduanya bertumpu pada dasar matematika yang kuat dan keduanya telah diuji dengan percobaan-percobaan dan pengamatan. Newton mengatakan bahwa semua gerak itu relatif. Benda akan dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berupa terhadap kerangka acuannya. Kerangka acuan di mana hukum Newton berlaku disebut kerangka acuan inersia. Jika kita memiliki dua kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap yang lainnya, tidak dapat ditentukan bagaimana yang diam dan bagaimana yang bergerak, atau keduanya bergerak. Galileo dan Newton mengumumkan tentang apa yang sekarang kita sebut sebagai prinsip relativitas Newton, yaitu hukum-hukum mekanik berlaku pada semua kerangka acuan inersia. Relativitas menyatakan segala sesuatu bersifat relatif. Gerak yang bersifat relatif artinya sebuah benda dikatakan bergerak dengan titik acuan tertentu. Teori relativitas khususnya yang ditemukan oleh Einstein terdiri dari dua postulat, yaitu sebagai berikut. A. Hukum fisika dapat dinyatakan dengan bentuk persamaan yang sama pada sebuah kerangka acuan inersial. B. Kecepatan cahaya di dalam ruang hampa ke segala arah adalah salah satu sama untuk semua pengamatan dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya atau pengamatan. Transformasi Galileo. Pembahasan mengenai transformasi Galileo hanya terbatas pada satu kerangka acuan inersia, yaitu suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap acuan lain dengan kecepatan konstan pada suatu gerak lurus. Misalkan seseorang pengamat bergerak terhadap kerangka acuan S dan bergerak dengan kecepatan tetap UX searah dengan V pada saat T sekon. V bergerak terhadap kerangka acuan S yang memiliki koordinat X, Y, Z dan memiliki koordinat X1, Y1, Z1 terhadap kerangka acuan S1. 2. Transformasi Galileo untuk kecepatan. Transformasi Galileo untuk kecepatan dapat diperoleh dengan mengurangi transformasi koordinat Galileo terhadap waktu. 3. Transformasi Galileo untuk percepatan. Transformasi Galileo untuk percepatan dapat diperoleh dengan menurunkan transformasi kecepatan terhadap waktu. B. Teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus ditemukan oleh Albert Einstein yang mempersoalkan kerangka acuan yang terpercepat satu terhadap yang lain. 1. Postulat dalam teori relativitas khusus. A. Postulat pertama. Hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama pada acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lain. B. Postulat kedua. Kelajuan cahaya
dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber atau pengamatan. 2. Penjumlahan kecepatan relativitastik. Menurut Einstein, perumusan tentang gerak dari Newton perlu diperbaiki apabila gerak benda mendekati kecepatan cahaya. 3. Transformasi Lorentz. Transformasi Galileo hanya berlaku jika kecepatan-kecepatan yang terlibat jauh lebih kecil daripada cepat rambat cahaya c. Untuk kecepatan yang hampir mendekati c, diperlukan transformasi baru, yaitu transformasi Lorentz. C. Pemekaran waktu dan kontraksi panjang. 1. Pemekaran waktu. Pemekaran waktu atau dilatasi waktu adalah efek bertambah lamanya selang waktu yang diatur oleh pengamatan yang bergerak terhadap kejadian dilintasi waktu. 2. Kontraksi panjang. Kontraksi panjang merupakan akibat dari transformasi Lorentz, di mana panjang satu benda akan mengalami suatu perubahan jika suatu benda bergerak relatif terhadap pengamatan yang diam. Panjang benda itu akan mengalami penyusutan bila dibandingkan dengan panjang benda ketika diam terhadap pengamatan yang dapat dirumuskan. D. Massa, momentum, dan energi relativitastik. 1. Massa relativitastik. Menurut Einstein, massa merupakan besaran relatif bila bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan mempunyai harga yang lebih besar. Massa suatu benda yang bergerak dinyatakan dalam persamaan. 2. Momentum relativitastik. 3. Energi relativitastik. Dengan bentuk relativitastik, persamaan gerak F D dalam kurung mv per dt, Einstein memperoleh hasil bahwa energi dinamik dirumuskan. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.